Halo everybody, jumpa lagi dengan saya Saga. Kali ini saya ingin membahas sebuah drama berjudul Stellar Treasure The Keeper part kedua. Di part sebelumnya, Winda berhasil membunuh pimpinan yang bersama bawahannya secara membabi buta. Lalu pencuri harta karun bernama Huang, dia mengambil kerjaan sambilan sebagai pekerja kantoran untuk bertahan hidup dari kerasnya dunia. Yungsu, kolektor barang antik, melelang sebuah barang kuno berupa vas bunga, di mana Huang ditugaskan oleh atasannya untuk mengambil alih barang tersebut saat acara pelelangan nanti. Huang tahu untuk mendapatkan vas bunga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Berkat bantuan sang rekan Lucin, dia berhasil mendapatkan vas bunga itu saat acara pelelangan semalam. Lalu mereka kembali bekerja sama untuk mencuri uang itu kembali dari tangan bodyguard Yungsu. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita masuk ke cerita Stellar The Treasure Keeper part kedua. Lucin berhasil melacak rute yang akan dilalui oleh pengawal Yungsu. Ketika sedang berada di tempat yang sepi, Huang langsung melancarkan aksinya. Awalnya pertarungan itu berjalan sangat mudah. Ketika ingin mengambil uang di dalam mobil, tiba-tiba saja pengawal dari luar mendorongnya. Lalu Huang kejebak dan tidak bisa bergerak. Beruntung, ada gas tidur yang diciptakan oleh Lucin untuk keadaan darurat, sehingga membuatnya selamat dan berhasil mengambil uang 15 juta dolar. Kapten Zhang merasa kagum melihat kejeniusan Sugong dalam mencuri artefak vas bunga itu. Alih-alih membeli vas bunga, setelah uang itu diberikan kepada mereka, dia mencuri uang itu kembali, sehingga membuat kepemilikan vas bunga itu menjadi legal. 돈을 줘서 구매를 하고 그 돈을 훔친다. 아, 그게 진짜면 걔 완전 천재인데요? Yungsu tidak bisa melaporkan kasus itu ke polisi karena uang itu dikirim ke gudang rahasia Yayasan Mugunghwa, di mana Yayasan Mugunghwa merupakan tempat penyimpanan barang antik ilegal. Jika polisi tahu tempat itu, maka kerugian bertambah besar. Setelah kejadian itu, Yungsu meminta bawahannya untuk membunuh Sugong sebagai konsekuensi karena sudah mencuri masalah dengannya. Sementara itu, Chang Hun memberikan sebuah data akurat terkait kasus belakangan ini. Pada tahun 2009, seorang pemodal dari Singapura ditemukan tewas dengan luka tusuk 1 mm. Satu-satunya yang dicuri adalah koin tua dari era Joseon. Begitu juga pada tahun 2011. Insiden serupa terjadi di Nagasaki, Jepang. Mereka tidak bisa memastikan apa yang dicuri, tapi mereka curiga kalau pelaku mencuri benda yang sama, yang berarti ada seseorang sudah mengumpulkan koin Joseon Tabo, dan kemungkinan besar jumlahnya ada 7. Kapten Zhang menduga 7 koin Joseon Tabo ada kaitannya dengan harta karun dinasti kerajaan Korea yang hilang di masa lalu. Di lain sisi, Yungsu menemukan letak koin Joseon Tabo yang hilang, tepatnya berada di tangan anak kecil. Dia meminta Winda untuk mengambil koin tua segera mungkin. Sampainya di lokasi, entah kenapa Winda merasa ragu, karena korban sebelumnya yang memiliki koin tersebut pasti akan mati. Di balik sifatnya yang kasar, rupanya dia juga memiliki hati nurani yang baik. Di lain sisi, tim warisan budaya sudah melacak kemana arah tujuan Yungsu dalam melancarkan aksinya. Ketika sampai rumah Yunji, Minu tidak melihat keberadaan mereka. Ternyata mereka berdua kini berada di gereja. Menurut informasi dari biarawati, mereka berdua diantar ke gereja oleh pendeta. Selama ini pendeta itu tinggal di belakang gereja. Ketika kaptennya menelusuri tempat tinggal pendeta itu, terungkap kalau sosok pendeta tersebut adalah Dr. Ko. 이 신부님이 카멜레온 아니 그러니까 고박사라고요? Dr. Ko merupakan spesialis pencuri barang antik dari luar negeri. Langkah selanjutnya, kaptennya meminta Minu untuk segera menangkap Sugong. Setelah apa yang terjadi, Harry merasa kagum dengan Huang. Meskipun Huang pembuat onar di kantor, semua berjalan dengan lancar dan dia juga tampan. Tanpa diduga, Huang juga ada di sana, sehingga membuat Iris salah tingkah berada di hadapannya. Di malam hari, beberapa pejabat korup sedang melakukan pesta setelah keberhasilan mereka mengambil barang antik dengan cara yang kotor. Kemudian Huang datang ke sana untuk memberi mereka pelajaran. Jika bukan dirinya yang menghukum mereka, maka mereka tidak akan jera. Mereka yang selalu dilindungi oleh hukum harus dihukum oleh penjahat. Sementara itu, Huina dihukum oleh Yungsu karena sudah gagal mencuri koin Joseon Tabo dari anak kecil.
Yongso memberikannya satu kesempatan lagi. Jika gagal maka nyawa adiknya akan terancam. 네 가치를 내가 의심하게 하지 마. 다시는 실패하지 않겠습니다. Sesuai perintah Kapten Jang, Minu menangkap Huang di kediamannya. Lalu Huang dibawa ke gedung sekolah tidak berpenghuni. Selama ini Kapten Jang menduga kalau Huang adalah sekutu rahasia Sugong. Dia berencana ingin menjalin kerjasama dengan Sugong lalu perantara Huang. Tim itu diberi nama tim Karma. Di malam hari sesuai perjanjian, Huang yang saat itu memakai kostum Sugong datang ke tempat pertemuan untuk membahas rencana mereka dalam mengungkap kasus kejahatan Yongso. Kaptennya berperan sebagai pemberi informasi, sementara Sugong sang eksekutor. Di masa lalu rakyat Korea dihukum secara kejam oleh Kekaisaran Jepang karena sudah memberontak. Terungkap Yongso sebenarnya anak Kaisar Jepang. Nama dia saat itu adalah Hiroshi. Karena Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan di medan perang, pengawal Hiroshi memintanya untuk mengubah nama menjadi Kim Yongso. Menurut pengamat sejarah, 7 koin Suntabung merupakan petunjuk untuk menemukan buku kehidupan abadi. 영생의 돌이니 뭐니? 영생의 돌. Kembali ke masa sekarang, Huang menceritakan semuanya kepada Lu Jin tentang rencana mereka untuk menyatukan Yongso. Tiba-tiba kilatan petir muncul. Hal itu membuat Huang teringat masa lalunya yang kelam. Ketika dia pulang sekolah, Huang menemukan kedua orang tuanya dibunuh secara kejam oleh perampok. Sementara itu, kapten yang pergi menemui Yongso di kediamannya. Dia sengaja memprovokasi Yongso agar Yongso cepat bertindak dan membuat kesalahan. 당신 진짜 다치십니다. Changhun baru saja mendapat informasi kalau Yongbai dan Miyang sempat terlacak di kota Taiwan. Yang belum tahu mereka berdua adalah mantan anak buah dokterku. Kapten Jang menduga kalau dokterku akan menghubungi mereka lagi dalam menjalankan misinya. Kemudian Kapten Jang pergi menemui mereka berdua. Ternyata di hari itu mereka berdua ditipu oleh pasangan lansia, di mana penipu itu adalah dokterku bersama rekannya yang bernama Vivian. Di lain sisi, gua memberikan Minwoo ponsel khusus untuk digunakan. Ponsel itu sudah memakai teknologi terbaru. Salah satunya terdapat alat penyadap. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga di antara mereka berempat, maka Huang akan mudah menemukan lokasi mereka dan menyelamatkannya dari bahaya. Tidak lama kemudian, Minwoo berhasil menangkap Dr. Ko ketika dia sedang asik makan di restoran mewah. Minwoo menjelaskan dulu Dr. Ko berpacaran dengan seorang wanita bernama Vivian. Baru-baru ini Vivian baru saja bebas dari penjara. Minwoo menemui Vivian dan bekerja sama dengannya untuk menangkap Dr. Ko. Vivian menaruh alat pelacak di tubuh Dr. Ko dan Minwoo langsung pergi ke lokasi tersebut. Tentu itu semua tidak gratis. Sebagai imbalannya Vivian dikasih makan seblak. 어떻게 된 건지 말해봐요 빨리. 선물을 줬네요? 이렇게. Kapten Jang merasa kagum melihat kemampuan Minwoo dalam menangkap Dr. Ko begitu cepat. Bahkan dirinya saja sudah beberapa tahun masih belum bisa menangkap Dr. Ko. Setelah itu Minwoo berencana pergi menemui seseorang yang diduga mengetahui informasi tentang Yongso. Rupanya panggilan itu adalah perangkap yang dibuat oleh Yongso. Huang merasa yang tidak beres. Tiba-tiba saja pria tadi kena datang menghalanginya. Setelah berhasil menyingkirkan pria itu, Huang berusaha menyusul Minwoo namun dia sudah kehilangan jejaknya. Menyadari Minwoo dalam bahaya, Huang langsung datang menyelamatkannya. 아닌 놈들이니까 걱정하지 마시고 이따 병찰이나 좀 불러주세요. Sementara itu, setelah sadar dari pingsannya, Minwoo memberontak dan berhasil mengalahkan penjaga. Tanggal apa nggak ada di kalender. Dia malah bertemu dengan Windal. Pertarungan pun terjadi cukup sengit. Setelah berhasil lolos dari buaya, malah masuk kandang macan. 듣고 싶은 게 좀 많아. 다 얘기해주면 돈 없이 보내줄 거고. Kemampuan Minwoo masih belum sebanding dengannya. Ketika nyawa sudah berada di ujung tanduk, beruntung ada Sugong datang menyelamatkannya. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Sugong. Ketika sedang lengah, Windal tiba-tiba saja menghajarnya dari arah belakang. Karena sudah kehabisan tenaga, Sugong pun langsung pingsan. Minwoo membantunya dan dia langsung mendorong Windal hingga jatuh ke bawah. Mendengar ada suara sirine polisi, Windal pergi meninggalkan gedung kosong itu.
Rupanya suara itu berasal dari drone yang dibuat khusus oleh Lucin untuk situasi darurat. Kini mereka sudah aman. Minho penasaran dari mana Sugong tahu kalau dirinya sedang disekap oleh anak buah Yungso. Sugong menjelaskan kalau Huang meneleponnya dan dia meminta dirinya untuk melacak keberadaan Minwoo melalui GPS yang berada di ponsel khusus. 아까 그놈 누군지 아세요? 김영수 돈을 턴 걸 아는 걸로 봐선 김영수와 관련된 자인 것 같습니다. Sementara itu, kapten yang sedang menginterogasi Dr. Ko di gedung sekolah. Dr. Ko menjelaskan semua yang diketahuinya terkait koin Jason tabur berlubang, dan juga di malam itu mereka menjalin kerjasama untuk mengalahkan Yungso, sang mafia barang antik. Suatu ketika kaptennya baru saja mendapat kabar buruk kalau Minwoo sedang dirawat di rumah sakit setelah diserang oleh bawahan Yungso. Dari kejadian itu mereka akhirnya mengetahui bahwa Yungso dan Huila satu kubu. Sekarang mereka sudah mengetahui siapa musuh mereka sebenarnya. Dengan kata lain, permainan sesungguhnya baru akan dimulai. 이제 우리끼리의 판이 새롭게 짜진 거야. 양쪽 다 이 비밀이 세상에 알려지는 거 원하지 않고. Begitu juga dengan Yungso. Dia sudah tahu siapa lawan yang akan dihadapinya. Kemudian dia meminta Winda untuk menculik Koji Sontabo dari tangan tim warisan budaya. Di lain sisi, Huang mengalami luka ringan setelah bertarung melawan Winda di bangunan kosong. Tugas utama Sugong adalah mencuri artefak, bukan menyelamatkan orang. Lichin menduga kalau Huang memiliki perasaan suka kepada Minwoo. 그 여자 좋아하지? 아 미쳤어요. 맞는 것 같은 너? 아 실장님. Rencananya, tempat tinggal Lichin akan menjadi tempat persembunyian baru mereka. Huang menjelaskan kalau Lichin adalah rekan rahasia Sugong. Karena tidak memiliki banyak waktu, Dr. Ko menjelaskan sebuah rencana. 15 tahun lalu, salah satu rekan perampoknya bernama Jang Chunfung sempat memakai kalung koin Jason Tabo. Chunfung menganggap koin itu sebagai jimat keberuntungannya. Dia percaya kalau koin itu memberinya uang, kehormatan, dan keberuntungan. Sekarang markas mereka berada di Pulau Jeju, Korea. Lichin menunjukkan tangkapan layar yang diambil dari video yang direkam dari kacamata Sugong semalam. Seperti diketahui, Lichin merupakan mantan ahli IT. Dia mencoba melacak identitas Winda melalui pengenalan wajah. 해킹하려고? 포기해. 절대 뚫을 수 없을 테니까. A보다 어렵지 않을 거 아니에요. Lalu Huang meminta izin ke atasannya untuk pergi ke Pulau Jeju dengan alasan ada proyek di sana. Huang tidak bisa bergerak bebas jika Airi ikut bersamanya. Dia membebankan semua pekerjaannya kepada Airi dengan berharap Airi tidak ikut bersamanya ke Pulau Jeju nanti. Tapi sayang Airi berhasil menyelesaikannya tepat waktu. 어? 그걸 벌써 다 했어? 망했어요. Dan pada akhirnya mereka berdua pergi bersama. Menurut informasi yang diterima Li Chun, Chunfung berada di Hong Kong dan dia akan mendarat pukul 10 pagi di Pulau Jeju. Lalu pukul 7 malam dia akan memasuki kasino miliknya. Saat itu operasi mereka dimulai. Minwoo mengambil peran penting dalam misi kali ini. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kasino. Keamanannya begitu ketat. Mereka masuk menggunakan kartu keanggotaan yang sudah dirancang oleh Li Chun. Di dadanya Minwoo menggunakan sebuah pita, di mana pita itu terdapat kamera tersembunyi agar Lichin bisa memantau situasi di dalam. Langkah selanjutnya mereka bermain judi agar bisa menarik perhatian Chunfung yang saat itu sedang berada di ruang VIP. 집중. Kemenangan Minwoo berkat teknologi yang sama tembus pandang yang diciptakan Li Chun khusus untuk bermain judi. Tiba-tiba saja mereka dihadang oleh Chunfung bersama anak buahnya. Chunfung mengajak Minwoo pergi ke kamar pribadinya yang berada di lantai atas untuk bermain judi. Alih-alih bermain judi, Chunfung sebenarnya berniat untuk memperkaos Minwoo. Nampaknya rencana mereka berjalan dengan mudah. Di kamar pribadi, Minwoo menghajar Chunfung dan memaksanya untuk minum cairan pemindai otak. 패스워드! 6, 7, 8C. Berkat cairan itu, mereka mendapatkan katasan di berangkas, di mana di dalam berangkas tersebut tersimpan koin Jason Tabo. Setelah berhasil menyingkirkan anak buah Chunfung, Changhun dan Minwoo menjaga pintu masuk untuk meminimalisir gangguan. Ketika Sugong sedang berada di dalam, film diakhiri sesampainya di dalam berangkas. Ternyata dijadwalkan mematikan di sana. Jika menyentuh garis merah itu, maka tubuh Huang akan terpotong dan part kedua pun selesai. Sekian dari saya. Semoga kalian semua paham dengan ceritanya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Dadah.